Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya nak ya, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doanya nak? Siapa? Inam. Coba Inam. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi ya, kalian untuk belajar hari ini bisa lebih baik lagi, lebih memahaminya lagi. Semangat nak? Kelas 5? Kelas 5? Kelas 5? Iya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu apa nak? 17 Agustus. Ya, berdiri semua nak, biar semangat nak. Bapak akan memberikan aba-abanya ya. Siap nak? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun kemerdekaan kita, merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum belajar, ya, Bapak mau nanyakan nih, tadi sarapan dulu tidak? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Waduh, jangan nak lah, ya. Jadi harus dipersiapkan nak, setiap hari, ya. Tidurnya jangan terlalu malam, jangan sampai terlambat. Baik, Bapak akan ini untuk hari ini masuk semua ya? Masuk ya? 8 orang masuk ya. Nah, di sini nak hari ini ya, Bapak akan memberikan pelajaran lagi, yaitu coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kemarin kita yang pertama sudah perkenalan ya, apa tuh coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua kalinya
kalian sudah belajar tentang berpikir algoritma, atau di situ di dalamnya ya materinya dicakup oleh berpikir komputasional ya. Nah, sekarang masih ya di dalam materi coding dan kecerdasan artifisial, Bapak akan menyampaikan materinya, yaitu tentang di dalamnya ada mesin non cerdas dan mesin cerdas. Perhatikan ya, nanti disimak ya. Nih, kemarin sudah Bapak singgung juga, Bapak jelaskan. Kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, artifisial itu buatan. Yang buat itu manusia, nah, ya. Teknologi buatan manusia yang dapat membuat komputer atau laptop ya, atau mesin melakukan tugas seperti berpikir, belajar, atau mengambil keputusan sendiri, mirip dengan yang biasa dilakukan manusia ya. Itu kecerdasan artifisial itu ya. Yang buatan yang menciptakan adalah manusia ya. Nah, salah satu teknologi digital yang dibuat di dalam komputer atau alat-alat elektronik untuk melakukan hal-hal secara otomatis seolah-olah menyerupai kecerdasan manusia. Makanya kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang membuat Dofar, itu simak ya, adalah manusia seolah-olah seperti manusia, berpikir, belajar, atau mengambil keputusan sendiri, mirip seperti manusia. Karena yang membuat manusia, kenapa nak? Ya, perhatikan ya, simak sini nak, dan penjelasan dari Bapak ya. Selanjutnya nih ya, contoh kecerdasan artifisial di sini tentang mesin non cerdas dan mesin cerdas ya. Nih, ini adalah mesin non cerdas, ini adalah mesin cerdas. Jadi materi hari ini kita khusus pada materi mesin non cerdas dan mesin cerdas pada kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ini buatan manusia nak ya. Nah, lihat gambarnya nak ya. Tuh, ini kelompok mesin non cerdas, ini kelompok mesin cerdas. Nah, Bapak lanjutkan penjelasannya nak ya. Simak nak ya, nanti pada akhir materi ini ada tugas kelompoknya ya. Nih, mesin non cerdas. Apa sih Pak mesin non cerdas itu? Mesin yang akan bekerja jika kita memberikan perintah secara langsung. Nih, mesin yang akan bekerja jika kita memberikan perintah secara langsung. Contohnya, apa ini nak? Kipas angin, baik yang di meja, di dinding, atau yang tegak berdiri itu ya. Nah, maksudnya nak, kipas ini akan bekerja setelah mendapatkan perintah oleh kita manusia. Ada tombol on off-nya. Ketika dipijit on-nya hidup. Ya. Nah, ini mesin yang akan bekerja jika kita memberikan perintah secara langsung. Pijit tombol on, baru hidup, berputar. Punya anak di rumah? Punya. Yang di mana? Di dinding, di meja, di dinding, atau yang tegak lurus ada ya, yang dari lantai ya, yang berdiri ya. Ya. Nah, ini kipas angin adalah salah satu contoh dari mesin non cerdas. Dia akan bekerja apabila kita berikan perintah. Maksudnya kita
pijit tombol on-nya. Ketika berhenti, kita pijit tombol off-nya. Berhenti. Ya. Ini apa, Nak? Blender. Untuk apa sih, Nak? Untuk menggiling bumbu ya. Ada siapa yang punya di rumah? Oh, ada ya. Ini bisa bekerja kalau kita pijit on-nya, dicolokkan ke listrik, pijit tombol on-nya, baru bekerja. Nah, ini dia yang dimaksud. Mesin ini dia bekerja apabila kita perintah secara langsung. Pijit, hidup, baru muter. Ya. Kemudian, apa ini, Nak? Setrika listrik. Setrika listrik akan bekerja ketika kita colokkan ke listrik dan diputar on-nya ya. Baru panas. Ya. Punya di rumah? Punya ya. Nah, ini adalah contoh mesin yang akan bekerja jika kita perintah secara langsung. Ya. Masuknya ke dalam mesin non cerdas. Nih, sekarang selain yang di sini, kira-kira di rumah atau contoh yang masuk mesin non cerdas ada lagi tidak menurut kalian? Ada yang tahu tidak? Apa? Televisi ya. Apa? Kulkas. Kalau pakaian kita kotor apa? Mesin cuci. Iya, Magicom. Ini HP apa dulu? Itu ya. Nah, untuk kalau di warung si pedagangnya untuk menghitung apa itu? Kalkula. Itu adalah contoh-contoh masuk ke dalam mesin non cerdas. Benda-benda tersebut akan bekerja kalau mendapatkan perintah langsung dari manusia, dari kita. Coba nih mesin cuci, baru hidup. Ya, kalau nggak dapat perintah dari kita, tidak. Kipas angin, ya, itu tidak. Ya, jadi inilah yang dimaksud dari mesin non cerdas, mesin yang akan bekerja jika kita memberikan perintah secara langsung. Masih banyak ya contohnya ya kan? Ini Bapak hanya menampilkan 3 contoh saja. Tadi yang kalian sebutkan tadi apa? Kalkulator, televisi, mesin cuci, kulkas. Tuh, banyak lagi ya. Nah, itu masuk mesin non cerdas. Nah, judul kan mesin non cerdas, sekarang mesin cerdasnya. Perangkat atau sistem yang menggunakan kecerdasan artifisial. Mesin ini memakai sensor yang dapat meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, mengenali pola, bahkan membuat keputusan sendiri. Ini yang berbeda dengan mesin non cerdas. Mesin cerdas dia membuat keputusan sendiri atau bekerja langsung, otomatis, berdasarkan data yang diterima. Nih, salah satu contoh yang di sini, apa ini, Nak? Jam apa? Namanya smartwatch. Seperti ini yang Bapak pakai, Nak. Ini ada sensornya untuk salah satu fiturnya mendeteksi detak jantung, tekanan darah. Di sensornya menggunakan sensor. Ini namanya smartwatch, jam pintar. Ya, beda dengan jam analog atau digital biasa. Dia ada sensor untuk detak jantung, tekanan darah. Ya, ini adalah salah satu contoh dari kecerdasan artifisial mesin cerdas. Ini apa, Nak? Yang kedua, mobil tanpa
ada supirnya, nak. Ya, bisa berjalan sendiri. Inilah ya kecerdasan artifisial pada mesin cerdas. Tanpa disupirin oleh manusia, mobil tersebut sudah bisa berjalan sendiri menggunakan data sensor. Tahu jalan itu belok, ada mobil di depannya, mobil di sampingnya, di belakangnya. Ya. Itu di kita di sini belum ada, nak. Ya, di Indonesia aja masih jarang, nak, ya. Itu. Tapi ada, nak. Ya, sudah mulai ada. Yang ketiga nih. HP. HP menggunakan sensor, nak. Ketika HP dibuka pakai face unlock, pakai sensor wajah, terbuka. Ya. Ada sensor sentuh. Ya kan? Nah, ini salah satu contoh benda yang kecerdasan artifisial masuk ke dalam mesin cerdas. Beda dengan mesin non cerdas tadi. Kalau ini langsung bekerja langsung, membuat keputusan sendiri, mobil tanpa disupirin oleh manusia, nyupir sendiri, belok-belok sendiri. Ya kan? Berhenti-berhenti sendiri, ada lampu merah. Ya, ada mobil di depan yang jaga jaraknya. Yang smartwatch, ya otomatis, nak, ada sensor detak jantung. Ya, itu. Kemudian HP langsung terbuka. Ya, makanya pengertian di sini, ya. Mesin ini memakai sensor, nak, banyak sensor tuh. Ada sensor gerak, sensor suhu, ya, itu. Nah, selain contoh yang ada di sini, kira-kira nih menurut kalian ada contoh yang lain lagi nggak yang masuk ke mesin cerdas? Apa ya? Pernah nggak, nak, kalian melihat di televisi rumahnya ada yang besar, entah rumah artis, rumah pejabat, ya, dia membersihkan lantainya ada yang bulat, nak. Itu robot pembersih atau robot sapu? Robot pembersih atau robot sapu? Ya, bentuknya bulat, nak, sekitar sebesar piring, agak besar lagi. Ketika bersihkan jam sekian sudah ada, nak, datanya di situ. Numbur tidak, Pak? Tidak, ada sensor. Ya, kebersihan lantai, ke pinggir, terus nggak numbur lemari, nggak numbur meja, nggak numbur kursi, karena sudah diinput datanya, nak. Ya, berpikirnya seperti manusia, mengambil keputusan sendiri. Jam sekian saya harus membersihkan. Sudah ada datanya, nak, diinput di situ. Bersihkan ruangan. Nah, robot sapu atau robot pembersih lantai. Ada yang punya nggak, nak? Sama, Bapak juga nggak punya, ya. Iya, ya, kita cukup di sini belum punya, nih, disapu, dipel dengan kita, ya, itu langsung. Itu Bapak pernah melihat juga di televisi, nah, ya, yang rumah artis, ya, bersihin lantainya pakai robot itu, bisa, gitu, ya. Semangat, nak. Tepuk 1, tepuk 3. Iksan, konsentrasi, nah. Dah, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya. Ya. Belajar apa, nah, hari ini yang sudah Bapak jelaskan? Tentang ya, masih tetap tentang coding dan kecerdasan artifisial, tetapi materinya adalah mesin cerdas dan non cerdas. Ya.
Ada yang mau ditanyakan, nak? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini mesin non cerdas. Tadi banyak ya contohnya. Juga ini tadi tambahannya ada. Tadi apa tambahannya, nak? Yang mesin cerdas? Robot pembersih. Nah, dari materi ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari kalian? Tidak apa-apa. Mau bertanya? Tentang kecerdasan artifisial. Ya. Ini materinya mesin cerdas dan non cerdas. Paham, Sub? Paham? Nggak ada yang bertanya, nak? Nggak apa-apa, bertanyalah. Jangan malu, nak. Apa, Rehan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nggak apa-apa, nak. Jangan malu. Ya? Gitu. Kalau tidak ada, materinya cuman itulah. Ya? Tentang mesin cerdas dan non cerdas. Kelas 5? Kelas 5? Kelas 5? Oke, yes, yes. Tidak ada yang bertanya? Kalau begitu, Bapak bagikan tugasnya per kelompok. Nanti mengelompokkan benda-benda apakah nanti masuk mesin non cerdas atau mesin cerdas. Ya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan ya hasil diskusi kalian. Paham? Bapak jelaskan di tengah-tengah, nak, biar kawanmu lihat. Nah. Mengelompokkan mesin non cerdas dan mesin cerdas. Nanti nama kelompok kalian tulis itu. Nomor 1 itu bendanya apa? Nanti di kolom ini benda nomor 1 ini tinggal kalian centang di kolom mana? Apakah di kolom mesin non cerdas atau mesin cerdas? Paham? Ya, tinggal dicentang, nak. Nomor 2 tahu ya gambarnya, gambar HP. Nomor 3 smartwatch. Nomor 4 apa? Blender. Nomor 5? Nomor 6? Ya, nomor 7? Nomor 8? Mobil otomatis ya. Ya. Nah, kalian tinggal dicentang. Gambar nomor 1 centang di kolom mana? Ya, diskusikan, nak. Jangan hasil sendiri. Ya, kasih nama dulu. Ya. Kasih nama. Nanti salah satu yang mencentangnya hasil kesepakatannya, nak, ya. Dirembuk, didiskusikan. Nah. Semangat, nak. Pagi-pagi loh, yuk. Nah, didiskusikan mana hasil kesepakatannya, ya. Nah, masuk mana? Tadi udah dijelaskan kan? Ya. Iya, tinggal centang sesuai di kolomnya tadi. Ya. Dirembuk ya, sepakatnya. Jadi jangan nanti saling menyalahkan. Wah, kamu begini. Jangan, ya. Ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Sudah sepakat mana, ya? Hasilnya sudah disepakati bersama, ya. Tidak boleh saling menyalahkan,
Ya, tuh. Nah, sepakati ya. Jangan menurut ini urusannya ini ya. Nah, disepakati semua, namanya diskusi itu, nak. Salah penanya. Ya. Nah. Sudah diperiksa dulu, nak, diperiksa lagi. Nah, diperiksa lagi. Nanti mempresentasikannya caranya begini, nak. Benda nomor 1 kipas angin. Kamu sebutkan misalnya kelompok mesin non cerdas, begitu ya cara menyebutkannya, paham? Paham? Jadi sebutkan, misalnya Bapak kasih contoh ya, nomor 1 nama bendanya kipas angin. Kamu sebutkan masuk kelompok mesin non cerdas. Misalnya nomor 2 HP masuk mesin apa? Sebutkan ya, masuk ke mesin non cerdas atau mesin cerdas, gitu. Periksa lagi, nak. Ya, sudah yakin? Ya. Sudah yakin, nak? Bapak tunjuk kelompok laki-laki dulu. Ayo. Langsung, ayo. Nomor 1, gitu. Ya, nomor 1 nama benda sebutkan. Yang keras lagi suaranya. Ya, terus lanjut. Ya, HP atau smartphone. Yang keras suaranya. Nomor 2, HP smartphone kelompok mesin cerdas. Terus, yang keras lagi suaranya. 3. Jam smartwatch. Jam smartwatch mesin cerdas. Terus. Blender. Ya. Kelompok mesin non cerdas. Kelompok apa, nak? Yang berempat? Ya, yang keras suaranya. Biar kelompok yang lain dengar juga ya, yang sebelahnya. Terus? Kalkulator, kelompok mesin non cerdas. Ya. Nomor 6, mesin pembersih, kelompok mesin cerdas. Terus? Nomor 7, setrika, kelompok mesin non cerdas. Terus? 8. Otomatis ya. Mobil otomatis, kelompok mesin cerdas. Sudah? Ya, silakan tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Yang keras, nak, suaranya ya. Ya, kelompok ini ya. Suaranya yang keras, nah ya. Jadi caranya tadi nomor 1 nama bendanya misalnya kipas angin, kelompok mesin non cerdas begitu. Yang keras suaranya. Yuk, mulai. Nomor 1 kipas angin mesin non cerdas. Ya. 2 HP smartwatch, smartphone. Smartphone. HP pintar gitu aja. Mesin cerdas. Ya. Smartwatch. Ya. Mesin cerdas. Ya. Blender mesin non cerdas. Ya, terus. Kalkulator mesin non cerdas. Ya. Mesin robot pembersih lantai. Pembersih mesin cerdas. Ya, nomor 7. 7. Apa? Setrika. 7 mesin non cerdas. 8 Setrika nomor 7. setrika. Masuk. Mesin non cerdas. Ya. 8 mobil otomatis. Mobil
praktis, cerdas. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Sudah bisa nyimak? Dua-duanya sama tidak, Nak? Sama. Ya. Berarti kalian memahami dan itu pengelompokannya juga betul semua. Tepuk tangan. Ya, berarti sudah paham tentang pengelompokan mesin non cerdas dan mesin cerdas. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya, paham ya? Ya. Untuk pelajaran coding dan KA hari ini, Bapak cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, itu. Gimana? Oh iya, dikumpul, Nak. Sini, Nak. Bapak lupa. Nah. Ya, nih bagus semua, betul semua, ya. Ya. Jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya, kalian sudah memahami tentang materi hari ini, ya. Nanti akan Bapak akhiri, ya. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.